Ya, sementara itu sejumlah bengkel sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur mulai ramai menjelang Lebaran. Ya, peningkatan jumlah sepeda motor yang diservis lebih dari 40%. Umumnya sepeda motor yang diservis akan digunakan warga untuk mudik Lebaran. Menjelang Lebaran, salah satu bengkel motor di Jalan Dharma Wangsa, Surabaya mulai ramai. Pada hari biasa, jumlah sepeda motor yang diservis sekitar 100 unit. Sementara menjelang Lebaran seperti sekarang, jumlahnya meningkat menjadi 150 hingga 200 motor. Ramai sekali, kadang-kadang sampai nggak nututi, sampai dibuang di sebelah, bengkel sebelah itu loh. Soalnya tenaganya nggak nututi, nggak kuat, apalagi kan mekanikanya banyak yang puasa kan. Jadi kita nggak bisa memaksa gitu. Besoknya Lebaran gitu ya, bisa 100% di hari-hari biasa loh. Kalau bukan hari Lebaran, separuhnya. 50%. Di salah satu bengkel lainnya, jumlah sepeda motor yang diservis juga mulai meningkat lebih dari 40%. Pada hari biasa, jumlah motor yang diservis sekitar 40 hingga 60 unit. Sementara menjelang Lebaran seperti sekarang bisa mencapai 90 sepeda motor. Terutama kalau kurang lebih H-12. Biasanya peningkatannya kurang lebih bisa sampai 60%-an. 40 sampai 60%-an lah, segituan. Dari berapa motor sampai berapa motor per hari? Kalau biasanya kita per hari mungkin antara 40 sampai 60 motor gitu ya. Tapi kalau misalnya menjelang Lebaran bisa sampai 90. Rata-rata pemilik sepeda motor melakukan servis rutin, ganti oli, penggantian fan bel, karburator, dan lainnya. Motor yang diservis akan digunakan untuk mudik nanti. Itu servis kayak pembersihan CVT-nya itu, terus ganti busi, ganti filter udara, terus sama ganti oli Mbak. Itu ya sangat penting Mbak buat mudik nanti, biar tidak ada kendala gitu. Kemana rencana mudiknya? Ya ini Mbak, ke Batu Malang. Untuk servisnya ini sendiri sementara tadi bilangnya untuk ganti oli sama rem, cuma untuk semuanya masih kurang tahu. Selain karena mumpung libur minggu, juga karena sebentar lagi kan udah mau Lebaran, jadi sekalian jadi pakai Lebaran juga. Meski jumlah sepeda motor yang diservis mengalami peningkatan, pemilik bengkel mengaku sejauh ini belum ada peningkatan harga suku cadang. Kanzata Marindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Ya, mudik dengan menggunakan sepeda motor masih menjadi pilihan banyak orang ya. Nah, dan jadi kondisi motor wajib diservis terlebih dahulu agar tetap dalam kondisi yang prima. Iya, sebagai persiapan begitu ya sebelum mudik. Namun ternyata pemirsa, dalam menyervis motor ini kita harus tetap waspada karena masih suka ditemui oknum mekanik atau bengkel yang memanfaatkan ketidakmengertian pelanggan akan sepeda motor hanya untuk mendapatkan untung lebih. Ya, kami memiliki sejumlah tips yang bisa dilakukan agar bisa Anda dapat terhindar dari kerugian dengan mengenali dasar-dasar kendaraan, serta mencari montir dan bengkel yang bisa dipercaya. Berikut laporan khas Redaksi Pagi. Banyak banget ya kendaraan, apalagi sepeda motor nih. Nah, sepeda motor, apalagi skuter matic, ini banyak banget kita jumpai di jalanan, termasuk di ibu kota Jakarta. Kepraktisannya dalam berkendara ini menjadi alasan kenapa skuter matic dipilih untuk bisa menunjang mobilitas sehari-hari. Tapi, seseorang yang bisa berkendara belum tentu nih bisa memahami ataupun paham gimana caranya mereka merawat kendaraan ketika sedang dalam masalah. Ganti dalamnya, kayak busi gitu. Padahal masih bagus. Padahal baru ganti, udah ganti lagi. Zamannya sebelum di sini sering kadang-kadang, bang harganya berapa? Misalnya contoh loler BRT sekitar harga cepet dia dengan faktornya 200. Pastinya kita kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada harga ada rupa. Ya harga pasti nggak bohong. Bengkel-bengkel resmi atau non resmi, kalau buatan resmi itu biasanya ada motor-motor touring atau biasa ada komunitas. Nah itu biasa direkomendasi ke sana aja.
Ternyata, ada banyak juga pemotor yang memiliki pengalaman tidak mengenakan akibat ulah oknum montir nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan pelanggan untuk meraup untung lebih banyak. Rory adalah salah satu mekanik yang mengaku pernah terpaksa berbuat curang akibat beban target dari pemilik bengkel. Namun, sejak bekerja di salah satu bengkel khusus skuter matic di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur, tindakan curang tidak pernah ia lakukan lagi. Karena mungkin dari segi mekanik kan dituntutkan untuk estimasi omset gitu Pak. Nah, pasti dia akan mengejar yang namanya target. Jadi part yang nggak rusak ya kita estimasi rusak. Perbedaan kalau diresmikan ada estimasi target yang harus dicapai. Ya mungkin kadang ya juga dari SOP-nya juga beda. Berprofesi sebagai mekanik selama 13 tahun, Rory menjelaskan ada waktu-waktu tertentu yang bisa menjadi celah bagi para montir atau bengkel nakal untuk menjalankan aksinya. Seperti saat musim di mana banyak motor menerjang genangan banjir. Kondisi sebenarnya sih karena lingkungan juga Bang, misalnya kayak musim hujan, banjir atau kan terjadi mati mendadak gitu. Kadang kan dengan mati mendadak kan orang estimasi langsung mesin, kelistrikan, padahal kan hal sepele kayak tadi misalnya cuma busi basah, terus kebocoran arus listrik bisa. Sebenarnya sih gampang. Kadang kan ada motor didorong, setiap motor mogok nih pikirannya estimasi mesin, padahal kan nggak juga. Kadang ada telat oli, menyebabkan kompresi bocor atau nggak bisa nutup klep, itu kan bisa jadi kompresi bocor tuh, jadi nggak ada kompresi. Jadi kalau orang biasa awam tuh kan wah pengennya turun mesin gitu. Jika motor mengalami masalah seperti mesin mati dan tak bisa dihidupkan setelah menerjang banjir, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta montir untuk mengecek bagian busi untuk dibersihkan. Selanjutnya cek bagian kelistrikan seperti aki dan juga dinamo starter. Buka juga untuk bagian filter udara dan juga CVT untuk dibersihkan dari kemungkinan adanya kotoran yang terbawa air saat menerjang genangan. Jika ketiga cara tadi belum membuahkan hasil untuk menyalakan motor, pemilik motor bisa merekomendasikan montir untuk memeriksa bagian mesin dan juga tangki bahan bakar soal kemungkinan masuknya air ke ruang mesin. Salah satu pemilik bengkel skuter matic, Muhammad Muntakim atau Ikim, mengatakan pengguna skuter matic sebaiknya usahakan untuk bisa mengenali cara perawatan standar kendaraan yang dimilikinya. Hal ini penting agar terhindar jasa korban para bengkel ataupun montir nakal. Selain itu, perhatikan keaslian produk dan garansi yang diberikan saat perbaikan motor. Banyak kan memang konsumen itu banyak yang awam, yang taunya taruh motor, tinggal, selesai, bawa. Nah gitu. Rinciannya yang udah. Memang kalau praktek-praktek itu memang sudah ada sejak dulu, saya jamin sih ada gitu. Kayak bodi manapun. Pertama garansi justru, yang pertama garansi. Karena kita habis bongkar nih, dia punya kita garansiin maksimal 2 bulan. Sebelum 2 bulan udah hancur, misalkan nggak hancur, kita garansiin baru gitu loh. Terus memang edukasi dari awal, karena waktu pertama kali dia bukan pegangan kita, pegangan orang lain, kita kasih tahu nih kerusakannya apa nih, PR lah, berarti ada PR-nya gitu. Kita catat kalau PR-nya dikerjakan kelar semua, berarti udah nggak ada PR, aman seharusnya. Kewaspadaan masyarakat tidak hanya bisa dilakukan dengan cara memantau pekerjaan montir atau bengkel yang menangani kendaraan yang rusak, tapi juga bisa dengan cara mengenali dan memahami dasar-dasar kendaraan yang digunakan setiap hari. Albi Pratama, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.